Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Kita berdoa bersama-sama. Jangan lupa sholat 5 waktu. Dalam setiap sholatnya, selesai sholat berdoa, meminta selalu kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru nanti di sekolah. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pelajaran tematik. Tema 2 dibuka halaman 49. Ya, dibuka halaman 49 yaitu subtema 3 bahasa Indonesia. Materinya adalah kegiatan wawancara. Sebelumnya pada tema 1 anak-anak sudah pernah membahas mengenai wawancara. Sekarang kita bahas kembali kegiatan wawancara itu ya. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang sebagai penanya adalah pewawancara. Kemudian yang diberi pertanyaan disebut dengan narasumber. Nah, lebih lanjutnya, narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam kegiatan wawancara. Jadi, kalau narasumber itu pasti mengetahui informasi itu, makanya dijadikan sebagai narasumber. Pewawancara lah, kalau pewawancara itu adalah orang yang mengajukan pertanyaan dalam kegiatan wawancara. Pasti dong kalau ada sebuah wawancara pasti ada penanyanya, kemudian ada yang menjawab. Jadi pewawancara adalah yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah yang memberikan informasi. Oke anak-anak, sekarang kita membahas mengenai tujuan wawancara. Apa saja tujuan wawancara itu? Yang pertama adalah bahan informasi. Jadi, tujuan wawancara itu sebagai bahan informasi untuk orang lain yang belum tahu tentang informasi itu. Kemudian yang kedua adalah bahan opini. Opini adalah sebuah pendapat ya. Misalnya kalau di opini ini, bahan opini itu sebagai apa? Misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah bahan cerita. Lah, kalau bahan cerita ini untuk mendukung penulisan sebuah karya sastra. Jadi bahan cerita itu biasanya seorang penulis ingin mendapatkan karangannya lebih mendalam, dia itu melakukan sebuah wawancara terlebih dahulu. Mungkin dia melakukan riset, observasi. Nah, itu dia akan menjadikan itu sebagai pendukung penulisan karya sastra. Yang keempat adalah bahan biografi. Apa sih biografi itu? Biografi itu riwayat hidup seorang tokoh. Contohnya ada yang biografi Bapak Presiden RI Joko Widodo, itu disebut dengan biografi. Lah, kalau untuk menulis sebuah biografi, maka harus dilakukan wawancara terhadap narasumber itu yang dijadikan sebagai buku biografinya. Contohnya tadi adalah Bapak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia saat ini. Selanjutnya tahap wawancara.
Yang pertama, menentukan topik wawancara. Lah, topiknya itu kita cari dulu apa yang ingin kalian bahas. Yang kalian bahas contohnya kalau saat ini yang sedang sedang kita alami yaitu COVID-19. Lah, topiknya mengenai COVID-19 ataupun bisa juga mengenai peristiwa kebakaran yang ada di Blauran, itu topiknya. Kemudian kalau sudah ditentukan topiknya, kita menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancaranya tadi. Kalau topik wawancaranya tadi tentang COVID-19, berarti narasumbernya yaitu adalah siapa ya, dokter atau ahli-ahli yang bisa mengerti tentang COVID-19. Kemudian yang ketiga yaitu setelah menentukan narasumbernya, kita menghubungi narasumber yang akan diwawancarai. Beliau bisa atau tidak melakukan wawancara tersebut, melakukan janji bertemu di mana, jam berapa, itu waktu menghubungi. Kemudian menyampaikan mau melakukan wawancara dengan topik yang ingin kalian bicarakan. Contohnya tadi topik COVID-19, beliau pasti tahu karena beliau ahli dalam bidang tersebut. Kemudian yang keempat, membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Lah, daftar pertanyaan ini harus sesuai dengan topik wawancara. Nah, kalau daftar pertanyaan dulu sudah pernah diajari Bu Lua, yaitu tentang kata tanya, yaitu siapa, apa, kapan, kenapa, di mana, bagaimana. Lah, itu kata-kata yang bisa digunakan dalam daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik wawancara. Kemudian yang kelima yaitu mempelajari masalah berkaitan dengan topik wawancara. Kita juga harus bisa memahami topik wawancara yang ingin kita bahas dengan narasumber agar kita mengerti apa yang ingin dibicarakan oleh narasumber. Kemudian yang keenam yaitu mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Kalau saat ini kita bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan HP dengan direkam. Kalau zaman dulu kita harus pakai buku dan menulis, mencatat apa yang penting dari wawancara tersebut. Selanjutnya dalam wawancara kita harus memperhatikan hal-hal yang baik dilakukan ketika melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara, yang pertama adalah ketika kalian sudah membuat janji, jam berapa, waktunya di mana, kalian harus datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang kedua, bersikap sopan santun, wajar dan ramah. Kalian harus menyapa dengan ramah, sopan dan santun, jangan berlebihan, wajar-wajar saja. Kemudian yang ketiga, dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana agar masa di awal-awal langsung pertanyaan yang berat. Lebih baik pertanyaan yang ringan biar nanti lebih lama bisa masuk ke pertanyaan yang mungkin lebih berat. Kemudian yang keempat, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Jadi jangan terlalu panjang dan tidak mudah dimengerti oleh narasumber, atau kalian menggunakan bahasa yang tidak seharusnya disampaikan kepada narasumber. Kemudian yang kelima, hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Jangan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi jika memang itu tidak harus dipertanyakan dalam sebuah wawancara. Kemudian yang keenam, mencatat hal-hal yang penting hasil wawancara dengan menyimpulkannya sendiri. Jadi dari semua hasil wawancara tadi, kalian catat hal-hal yang penting, kemudian kalian simpulkan sendiri. Setelah itu, ketujuh, jangan menyelah apabila narasumber sedang berbicara. Ketika narasumber berbicara, kalian jangan tiba-tiba memotong pembicaraan si narasumber, itu namanya tidak sopan. Kemudian yang kedelapan, selesai wawancara jangan lupa mengucapkan terima
kasih. Nah, itu tadi semua anak-anak kegiatan wawancara, mulai dari tujuan wawancara, tahap-tahap wawancara, terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Semoga anak-anak dapat memahami semua materi tentang kegiatan wawancara ini. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran tematik telah berakhir. Anak-anak selanjutnya mengerjakan tugas di link yang sudah di-share sama Bu Guru ya. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan setiap selesai keluar rumah. Kemudian jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker. Oke anak-anak, semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu kerjakan sholat 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Sampai jumpa.